Pagi hari ini sebelum kita menjalani aktivitas, tugas, tanggung jawab kita masing-masing, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan satu bagian dari firman Tuhan dari kitab Matius pasal 16 ayat 13 sampai yang ke-16. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur dalam hidup ini Engkau telah menjamin keselamatan hidup yang kekal bagi kami. Engkau telah mengerjakan itu bagi kami satu kali untuk selama-lamanya. Tapi kami juga bersyukur Engkau melibatkan kami, memberi kami kesempatan untuk mengerjakan tugas panggilan yang mulia dan bernilai kekal selama kami hidup di dunia ini. Tolong kami dalam waktu ini, kami akan merenungkan firman-Mu sebelum kami menjalani tugas tanggung jawab kami masing-masing. Biarlah apa yang kami renungkan boleh kami lakukan menjadi bagian hidup kami hari lepas hari ke depannya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Demi nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup kami berdoa. Amin. Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16 saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bapak Ibu, Saudaraku yang diberkati Tuhan, Sobat STTI, belakangan ini kita menyimak satu informasi yang kerap kali dibagikan di WhatsApp group oleh rekan-rekan kita mengenai satu lukisan yang dilukis oleh Da Vinci, yang kemudian lukisan itu menjadi pembicaraan banyak orang oleh karena dibeli dengan harga yang sangat mahal. Tetapi hal lainnya yang menarik dari informasi tersebut bahwa lukisan itu ternyata adalah lukisan tentang Tuhan Yesus dengan konsep Yesus sebagai juru selamat dunia, atau yang diberi judul oleh Da Vinci Salvator Mundi. Di tangan kirinya memegang bola bumi, kemudian di tangan kanannya dia mengacungkan tangan kanannya ke atas. Nah, yang menarik lagi dari lukisan tersebut bahwa lukisan itu dibeli oleh seorang pangeran dari Arab. Kemudian saya bertanya-tanya setelah saya melihat informasi tersebut, apa kira-kira yang menjadi pandangan pangeran Arab tersebut tentang Yesus? Apa yang menjadi persepsinya tentang Yesus? Nah, pada bagian ini kita akan merenungkan bersama-sama terkait hal tersebut. Bapak Ibu, Saudaraku yang diberkati Tuhan, konteks bacaan kita saat ini, jikalau Bapak Ibu melihat pasal-pasal sebelumnya, sebelum pasal 16 ini dari kitab Matius mengisahkan bagaimana Yesus melayani selama berbulan-bulan, pengajarannya, karya-karya mujizatnya, kepribadiannya begitu dikagumi, disanjung banyak orang. Orang-orang terheran-heran dengan apa yang dilakukan Yesus, dan dia punya banyak pengikut. Namanya diberitakan dari desa ke desa, dia menjadi satu pribadi yang sangat populer, dibicarakan oleh banyak orang pada waktu itu. Tetapi yang menjadi permasalahannya adalah bahwa kehadiran Yesus di Yerusalem pada waktu itu menjadi sebuah ancaman bagi para pemimpin-pemimpin agama Yahudi, bagi para ahli-ahli Taurat, dan mereka tidak suka dengan apa yang telah dilakukan Yesus, mujizatnya, pengajaran-pengajarannya, dan mereka menolak keberadaannya di Yerusalem. Sehingga pada pasal 16 ini kita melihat Yesus bersama murid-muridnya, mereka menyingkir ke daerah yang paling utara dari Israel itu, ke wilayah atau daerah Kaisarea Filipi. Dan dari kitab Lukas, kita melihat dengan topik yang sama, Lukas memberitahu kita bahwa ketika Yesus pada konteks ini, sebelum dia melakukan evaluasi terkait dengan identitas dirinya, pada saat itu dia telah berdoa. Setelah dia berdoa, kemudian murid-murid datang menghampiri dia, dan dia mulai melakukan evaluasi terhadap murid-muridnya. Nah, barangkali Yesus sedang bergumul mengenai pelayanannya yang kemudian mendapatkan penolakan dari para ahli Taurat dan pemimpin agama Yahudi. Atau barangkali Yesus sedang menggumuli pandangan orang terhadap dirinya, terhadap identitas dirinya, apa yang orang ketahui, apa yang orang pahami tentang dia. Dan kemudian dia melakukan evaluasi kepada para muridnya.
Pertanyaan pertama dari evaluasi itu, kata orang, siapakah anak manusia itu? Istilah anak manusia memang seringkali menjadi sebutan Yesus untuk dirinya sendiri. Kalau kita lihat di dalam kitab-kitab Injil, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Atau siapakah dia sendiri, Yesus itu? Dan kemudian apa yang kemudian tersebar secara umum dari orang-orang pada waktu itu yang mengikut Yesus dirangkum menjadi 4 jawaban dari para murid itu. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati Tuhan, sobat STTI, dari keempat jawaban ini yang menjadi pandangan orang secara umum tentang Yesus, mari kita lihat bersama-sama. Pertama, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Kenapa? Karena mereka melihat gaya hidupnya. Nah, tentu jika kita melihat di pasal 14, ini merupakan satu kekhawatiran dari Herodes. Ini opini dari Herodes. Dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah wujud dari Yohanes Pembaptis, manifestasi dari Yohanes Pembaptis. Ini merupakan tuduhannya atau opininya, dan kemudian membuat dia sangat khawatir. Oleh karena Yohanes Pembaptis kita ketahui bersama dibunuh oleh Herodes juga. Oleh karena mereka melihat gaya hidupnya sama dengan Yohanes Pembaptis. Kemudian ada juga yang mengatakan Elia. Ini juga menarik karena Elia merupakan salah seorang nabi yang dinanti-nantikan oleh orang Israel atau Yahudi. Mereka mengharapkan kedatangan Elia, dan mereka melihat apa yang telah dilakukan Elia sama dengan apa yang telah dilakukan Yesus. Dia melakukan berbagai macam mujizat. Dan kita tahu bersama Elia juga adalah seorang nabi yang diangkat Tuhan. Oleh karena itu mereka menantikan kedatangan Elia dan mereka melihat hal itu di dalam diri Yesus. Tetapi ada juga yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Mereka melihat dedikasi dan pengajaran Yesus ketika dia mengajar banyak orang dengan penuh hikmat dan kuasa. Bahkan dia berargumen dengan para ahli-ahli Taurat. Itu merupakan hal yang sangat luar biasa, sehingga ada orang yang mengatakan bahwa Yesus merupakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Nah, Bapak Ibu, sobat STTI yang diberkati Tuhan, ini merupakan evaluasi dunia pada umumnya tentang Yesus. Mereka mengagumi karyanya, mereka tersanjung dengan kepribadiannya, dengan gaya hidupnya, mereka terheran-heran dengan pengajarannya. Tetapi pertanyaannya, apakah mereka menyembah Yesus? Itu ironi dari apa yang kita renungkan saat ini. Kemudian evaluasi yang kedua yang Yesus tujukan kepada murid-muridnya secara khusus, ayat yang ke-15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini merupakan sebuah pengakuan dari Simon Petrus dan juga mengatasnamakan atau mewakili semua murid-murid pada waktu itu. Dan kita tahu bersama bahwa Simon Petrus seringkali dia menjadi figur yang paling vokal dari antara para murid Yesus. Dan mewakili jawaban dari para murid, Simon Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tidak seperti orang pada umumnya yang melihat Yesus hanya sebagai satu pribadi yang karyanya begitu luar biasa, yang gaya hidupnya diakui oleh mereka dan mereka mengagumi akan itu, dan kemudian dedikasi dan pengajarannya membuat banyak orang tersanjung, mereka senang dengan Yesus. Tetapi yang dilihat oleh murid-murid berbeda dengan apa yang menjadi pandangan secara umum dari banyak orang yang mengenal Yesus, yang mengetahui Yesus pada waktu itu. Bagi murid-murid, dia adalah Mesias dan anak Allah yang hidup. Mari kita lihat apa yang menjadi jawaban atau pengakuan Simon Petrus bersama para murid ini. Engkau adalah Mesias. Mereka mengetahui bahwa Yesus itu adalah penggenapan dari nubuatan di dalam Perjanjian Lama yang dinubuatkan oleh para nabi. Firman Tuhan yang diberitakan melalui para nabi bahwa kelak nanti akan ada seorang Mesias, seorang juru selamat yang akan membebaskan Israel itu dari semua hal yang telah mereka derita. Tetapi sebetulnya konsep ini melampaui apa yang menjadi konsep Israel atau orang Yahudi pada umumnya. Tetapi
Yesus datang sebagai juru selamat, sebagai Mesias atau Kristus atau Sang yang diurapi itu membebaskan kita, melepaskan kita bukan hanya sekedar dari belenggu penjajahan yang dipahami oleh apa yang diharapkan oleh orang Israel pada waktu itu, tetapi membebaskan kita dari belenggu dosa, melepaskan kita dari hukuman kekal karena dosa-dosa kita. Dan karya Yesus itulah yang kemudian kita lihat di pasal-pasal selanjutnya dinyatakan di tengah-tengah orang percaya dan semua orang pada waktu itu. Kita melihat di pasal-pasal selanjutnya bagaimana Yesus mengerjakan karya penebusan itu. Dia mati di kayu salib, kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati Tuhan, ini merupakan satu pengakuan yang luar biasa, yang sangat luhur dari Petrus dan juga oleh para murid yang lain. Mereka mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Dia bukan sekedar satu figur yang patut dikagumi oleh karena gaya hidupnya, atau oleh karena mujizat yang dia lakukan, atau oleh karena pengajarannya, tetapi sesungguhnya dia adalah juru selamat kita. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati Tuhan, Sobat STTI dimanapun berada, jika kita mengakui dengan pasti bahwa Yesus adalah juru selamat dalam hidup kita, dia telah membereskan satu permasalahan utama di dalam dunia ini, bukan sekedar permasalahan ekonomi, bukan sekedar permasalahan politik yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu, ataupun yang kita harapkan dilakukan Yesus, dikerjakan Yesus dalam kehidupan kita saat ini, tetapi Yesus membereskan satu permasalahan utama di dalam dunia ini, yaitu dosa. Jika kita mengakui bahwa Yesus telah membereskan masalah terbesar di dalam hidup ini, yaitu dosa, maka masihkah kita khawatir dengan permasalahan-permasalahan dalam hidup kita yang lainnya? Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati Tuhan, Yesus telah mengerjakan karya penebusan bagi kita. Dia telah menyediakan satu kebutuhan utama dari manusia yang berdosa, yaitu keselamatan, hidup yang kekal. Oleh karena itu, masihkah kita khawatir dengan kebutuhan-kebutuhan hidup kita saat ini yang masih kita gumuli, dan kemudian kita khawatir secara berlebihan tentang hal itu semua? Ini yang menjadi perenungan kita bersama pagi hari ini. Kemudian bagian yang kedua, Petrus berkata, "Engkau adalah Mesias," kemudian anak Allah yang hidup. Ini berarti bahwa Yesus memiliki hakikat yang sama dengan Allah Bapa. Dia setara dengan Allah Bapa, dan berarti dia adalah Allah juga. Dia adalah Allah kita, Tuhan kita. Bapak Ibu, Sobat STTI dimanapun berada, dalam tubuh inkarnasi Yesus itu kita pahami bersama bahwa dia secara 100% insani, tetapi juga 100% ilahi. Dan dari hal ini menjadi pengakuan Petrus bersama dengan para murid-murid yang lain bahwa dia adalah anak Allah yang hidup. Dia Tuhan kita. Dia bukan sekedar satu pribadi yang dikagumi oleh karena mujizatnya, bukan sekedar satu pribadi yang kita sanjung oleh karena pengajaran-pengajarannya, tetapi dia lebih daripada itu, dia Tuhan kita. Mari kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yesus seperti apa yang kita beritakan di dalam khotbah dan pengajaran kita. Di bulan Desember yang penuh syukur ini, ketika kita merayakan, memperingati dan memaknai kelahiran Yesus Kristus di dunia ini, mari kita memberitakan Yesus yang sebenarnya, yang sesungguhnya, Yesus yang sejati, sebagaimana yang menjadi pengakuan dari Simon Petrus bersama murid-murid yang lain bahwa dia adalah juru selamat kita dan dia adalah Tuhan kita.